Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies Baswedan ya singgung panen singkong di Gorontalo berhasil tanpa perlu program food estate. sedangkan ya Pak Prabowo sendiri ya nanam singkong di sana tidak ada gagal di situ, kering di situ begitu kan. Anies Baswedan panen singkong malah begitu kan. Itulah taunya begitu orang yang cerdas dan orang yang tidak cerdas. Kira-kira seperti itulah ya kesimpulannya. Maka dari sinilah yang kemudian food estate itu programnya sekarang ini gagal total. Gagal total begitu kan. Apa yang mau dibanggakan dari seorang Prabowo begitu kalau semuanya gagal begitu kan. Artinya apa? Artinya kita tahu proses dalam demokrasi kita ya melihat dengan prestasi di situ begitu kan, bukan adu ngotot sana sini, kalah debat lapor, kalah debat singgung goblok sana sini. Apa maksudnya begitu kan ya? Semoga harga tepung ya segera turun lagi katanya begitu. Nggak perlu food estate begitu, kasih pupuk kandang, tinggal tancap katanya begitu. Alhamdulillah tumbuh subur begitu kan ya. Jadi artinya apa ya? Di Madura, keliling saja di Madura begitu kan ya. Para sawah-sawah ya. Terus kemudian ada tanah-tanah di situ begitu kan. Kalau ditanami singkong tanpa food estate begitu kan. Dia malah lebih manjur dibandingkan dengan food estate begitu kan ya. Bayangkan hasilnya begitu kan luar biasa, hasilnya juga bagus di situ begitu kan. Lihat saja di Madura, kalau nggak percaya datang saja ke Madura begitu kan ya. Tanam hari ini begitu kan, besoknya sudah tumbuh mereka begitu. Ya saking suburnya tanah Madura di situ begitu. Jadi kalau seperti apa yang disampaikan Prabowo, food estate, kalau gagal ya apa begitu kan ya. Emang harus begini dalam kontestasi ya, pukul habis kebijakan yang salah dari lawan politiknya dan buktikan fakta di lapangan. Calon pemimpin jangan cengeng, dikit-dikit nangis, mewek, cari perhatian, kasih belas kasihan dan sebagainya begitu kan. Itulah pada hakikatnya sebagai seorang calon presiden, dikit-dikit baper, dikit-dikit nahan nangis, dikit-dikit terzalimi, dikit-dikit apa. Coba bayangkan, tidak zaman di era hari ini begitu kan ya dengan hal-hal seperti itu begitu kan. Negara kita negara demokrasi modern, bukan soal mewek nangis-nangis, bukan soal cari perhatian dan sensasi masuk gorong-gorong, itu sudah tidak level. Sudah saatnya sekarang adu narasi, adu gagasan karena demokrasi modern ya. Setiap masa itu kan ada orangnya, setiap orang kan ada masanya dan disitulah peran penting begitu kan ya. Nanti ya kalau di 2000 berapa lagi kalau ya ada pemilu ya, kata netizen jangan omong-omong biar Pak Prabowo tidak daftar lagi katanya begitu ya. Kasihan katanya begitu. Ini komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Ya namanya nanamnya singkong yang tumbuh jagung. Ini komentar-komentar netizen apa coba bayangkan begitu. Jadi artinya kebebasan berpendapat itu ya menurut saya pribadi ya silakan begitu kan ya. Tapi pada kenyataan inilah negara demokrasi begitu. Ada pro dan ada kontra, ada kelemahan ya, ada kelebihan di situ begitu kan. Tapi ini sayang begitu kan ya. Karena Pak Minhan sendiri seharusnya ini menjadi menjadi materi yang sangat dipahami seorang Prabowo, tapi pada ujung-ujungnya keok mereka begitu. Saya nggak tahu ya yang briefing Pak Prabowo itu kok bisa segitunya, atau jangan-jangan tanpa briefing atau apa begitu kan, sehingga apa yang terjadi selama ini ya menjadi tertawaan para netizen di situ begitu kan. Kan sayang seribu sayang begitu kan ya. Bahkan ini ya Anies Baswedan begitu kan singgung panen singkong di Gorontalo berhasil tanpa perlu program food estate. Inilah di Gorontalo aja nanam singkong itu begitu tumbuh begitu kan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan panen produk pertanian di Gorontalo berhasil tanpa perlu program food estate atau lumbung pangan. Dia mengatakan hal ini ya untuk menjawab pertanyaan moderator tentang alasan mengunjungi Gorontalo dalam acara Desa Anies Baswedan.
Mantan Gubernur Jakarta itu menyatakan Gorontalo berpotensi besar dalam mengembangkan produk pertanian dari coklat, kelapa hingga singkong, dan singkongnya di sini berhasil, ucap Anies Baswedan, seperti dipantau yang melalui kanal YouTube Anies Baswedan. Ya, sudah jelas mereka. Menurut Anies, Gorontalo bisa menjadi contoh alokasi anggaran yang diberikan untuk mendukung produksi petani jauh lebih optimal daripada membangun sebuah food estate. Dia mengatakan ya berharap ya bisa membawa pesan dari Gorontalo untuk seluruh Indonesia. Wow, benar-benar sangat luar biasa. Saya tidak habis pikir apakah food estate itu adalah hanya ditentukan oleh seseorang begitu kan ya. Ditentukan harus ada program seperti ini begitu kan. Seharusnya Madura itu kalau kita kelola dengan singkong yang baik, itu punya yang terbaik begitu kan. Maka saya memberikan solusi kepada Pak Prabowo, seharusnya yang harus kita berikan program itu seperti di Gorontalo, seperti di Madura di situ begitu kan. Madura swasta begitu kan ya. Itu ke singkong-singkong yang baik begitu kan. Kalau ya bekerja sama food estate ini bekerja sama dengan adanya program Menhan di situ begitu kan ya. Program Pak Jokowi di situ. Wah, ini sangat luar biasa dan di situ akan ada keberhasilan begitu kan. Jadi masalah singkong ini kan kita jangan nanam sembarangan di situ begitu kan ya. Harus ada tanah yang kemudian yang seimbang dengan kadar singkong yang tumbuh secara maksimal di situ begitu kan. Madura itu coba bayangkan Madura begitu kan ya. Tanam hari ini begitu kan, gak usah disiram, gak usah apa-apa. Ya tinggal coba ya 3 bulan yang lalu bisa dipanen mereka begitu kan. 5 bulan yang lalu bisa dipanen kok begitu kan. Jadi artinya apa? Mungkin kurang matang ya survei-survei mereka, tidak melibatkan apa begitu. Benar kata Anies Baswedan, semua program apapun yang dijalankan pemerintah harus ada penelitian, harus melibatkan profesor, harus melibatkan dosen-dosen pertanian, harus melibatkan orang-orang yang punya kapasitas di situ. Itu baik, penting di situ begitu kan ya. Biar negara tidak jalan sendirian di situ begitu. Tak cukup sampai di situ, Anies menyinggung ucapan Prabowo Subianto yang mengeplesetkan omongan omong-omong yang menjadi omon-omon. Dan alhamdulillah panennya berhasil. Kalau gagal baru omon-omon. Kalau berhasil nggak perlu ya omon-omon, ujarnya. Dalam debat Capres kedua, Prabowo Subianto menanggapi ucapan Anies Baswedan dan menyatakan Prabowo tak menjawab pertanyaan tentang membangun hubungan dengan negara-negara selatan. Anies mengatakan Indonesia tak perlu membangun ekonomi dalam negeri tetapi juga merangkul negara-negara itu. Prabowo mengatakan dia banyak setuju dengan ucapan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang menekankan hubungan dagang dengan negara-negara selatan. Namun dia mempertanyakan respon Anies yang dinilai terlalu banyak bicara. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong ya kumaha bagaimana, ucap Menteri Pertahanan itu. Ya, bahkan menurut Prabowo Indonesia harus menjadi contoh bagi negara-negara lain. Dia mengatakan tak cukup untuk sekedar membawa agenda forum internasional. Itu cerita, itu omong-omon, nggak bisa katanya begitu. Ya, itulah ya pada hakikatnya ya Pak Prabowo yang tidak tahu diplomasi begitu kan. Ya, hanya tahu strategi perang ya. Itu pun beli barang bekas begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya Prabowo ini perlu dipertanyakan begitu kan ya. Perlu dipertanyakan diplomasinya apa. Pernah nggak ya Prabowo ini begitu kan ya. Menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi selama ini begitu kan. Saya kira masih jauh, masih tidak ada diplomasi yang kemudian dilakukan oleh Prabowo begitu kan ya. Mungkin salah satu cara Prabowo itu tidak bisa untuk memberikan diplomasi apapun begitu kan. Karena kata Anies Baswedan antara selatan-selatan di situ begitu kan perlu adanya diplomasi, perlu ASEAN, perlu bekerja sama di situ begitu kan. Kalau sudah bekerja sama kan gampang begitu kan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.